Tidak, ini tidak benar bukan Ed, Nadiaku masih hidup kan? Jawab Ed, jawab, cecar Rio sambil mengguncangkan tubuh Edgar. Edgar menggelengkan kepalanya, dia menundukkan kepalanya tidak tega melihat reaksi ayahnya. Benar, dia adalah Nadia yang kau cari selama ini, ucal Edgar. Bruk, tubuh Rio langsung ambruk namun Edgar segera menahannya. Semua ototnya terasa lemas, ternyata selama ini orang yang selalu ia cari selama bertahun-tahun sudah lebih dulu menghadap sang pencipta. Nadia, kenapa kau meninggalkanku Hicks? Maafkan aku yang tak becus mempertahankan keluarga kita. Gara-gara kebodohanku semuanya berantakan. Maafkan aku Nadia Hicks. Hicks, ucap Rio menangis pilu di samping makam Nadia. Edgar ikut merasakan apa yang Rio rasakan. Hatinya ikut merasa perih namun dia berusaha terlihat tegar di hadapan ayahnya. Di dalam hatinya, ia bersumpah akan membalaskan semua perbuatan kakeknya dan juga ibu tirinya. Edgar membiarkan Rio menumpahkan semua kesedihannya. Tanpa mereka sadari Satria menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dia langsung berjalan dengan perlahan menghampiri Edgar dan juga Rio. Edgar merasakan ada seseorang yang berjalan ke arahnya. Dia mengalihkan pandangannya dan betapa terkejutnya Edgar melihat Satria berjalan dengan membawa seikat bunga di tangannya. Satria, gumam Edgar, mungkin ini sudah saatnya mereka tahu yang sebenarnya, batin Edgar. Kenapa kalian ada di makam ibuku? Tanya Satria. Mendengar suara Satria Rio langsung mengakihkan pandangannya. Dia menatap wajah Satria dengan lekat. Rio berdiri kemudian mengusap wajah Satria. Melihat Satria mengingatkannya kepada Nadia karena wajah Satria begitu mirip dengan mendiang istrinya. Wajahmu sangatlah mirip dengan istriku, ucap Rio. Istri, siapa istrimu? Aku tidak mengenalnya, tanya Satria. Berhubung kalian sudah ada di sini aku akan memberitahukan yang sebenarnya. Satria sebenarnya kita adalah saudara kembar dan pria yang ada di hadapanmu adalah ayah kandungmu. Jelas Edgar. Dek, Edgar dia. Ucap Rio tak melanjutkan kata-katanya. Dia adalah Edelio yang kita cari selama ini, dia masih hidup, sambung Edgar. Satria masih tidak percaya tenggorokannya seakan tercekat, dia terdiam mencerna setiap kata-kata yang diucapkan oleh Edgar. Rio memeluk tubuh Satria dengan erat, dia menumpahkan air matanya di pundak Satria. Maafkan ayahmu ini nak, ucap Rio di sela tangisnya. Satria, aku tahu kau masih belum percaya semua ini, tapi aku akan membuktikan semuanya lewat tes DNA yang akan keluar sekitar 1 minggu lagi, ucap Edgar. Jangan pernah membenci ayahmu, Satria mengingat pesan ibunya. Dengan ragu Satria membalas pelukan Rio sehingga suasana haru pun semakin terasa. Kini keinginan ibunya terwujud, keluarga kecilnya sudah bisa berkumpul kembali meskipun Nadia sudah tak ada di dunia ini. Kalian tidak mau memelukku? Tanya Edgar. Kemarilah nak, ucap Rio. Ketiganya berpelukan dengan begitu hangatnya, Rio tak habisnya meminta maaf kepada Satria. Puas berpelukan ketiganya mengusap sudut matanya masing-masing yang basah akibat sama-sama menangis. Kau ikutlah denganku, tita Edgar, ikut kemana? Tanya Satria. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu, ucap Edgar. Baiklah, ucap Satria, apa kakekmu sudah tahu mengenai keberadaan adikmu dan juga ibumu Ed? Tanya Rio. Mereka belum tahu, tapi sebelum mereka mengetahuinya kita harus membuat rencana untuk membalaskan semua perbuatan yang telah mereka lakukan pada keluarga kita, ucap Edgar. Edelio selama ini kau kemana saja? Dedi mencarimu kemana-mana tapi tetap saja aku tidak menemukanmu, ucap Rio. Jelas saja Dedi gak bakal nemuin dia, orang identitasnya disembunyikan dan asal Dedi tahu dia dijaga oleh orang terkaya di negara ini. Bukannya Satria yang menjawab malah Edgar yang lebih dulu menyelanya. Dedi bertanya pada adikmu, bukan padamu, ucap Rio, 1 minggu kemudian. Edgar datang ke rumah sakit bersama Satria dan juga Rio. Leo bertugas menjaga keamanan di rumah sakit agar tidak ada yang melihat Edgar bersama Satria datang bersama. Beberapa bodyguard menyamar memakai pakaian perawat, petugas kebersihan dan juga sebagai pasien. Edgar sengaja memperketat keamanan, dia khawatir orang suruhan kakeknya melihat pergerakannya. Dokter datang membawa hasil tes DNA yang ditunggu-tunggu oleh Edgar dan juga Rio. Ini hasilnya tuan, ucap dokter menyerahkan amplop putih yang masih tertutup rapat kepada Edgar. Edgar mengambil amplop tersebut dari tangan dokter. Dia langsung membuka amplop tersebut di hadapan Satria dan juga Rio.
Satria sudah tak sabar menunggu hasilnya. Dia bergerak tak nyaman namun Rio memegang tangannya kemudian tersenyum sebagai isyarat agar Satria tenang. Edgar memberi isyarat kepada Leo. Dengan gerakan cepat Leo menodongkan senjata tajam ke arah dokter. Shriek, shriek, Edgar merobek kertas hasil laboratorium yang diberikan oleh dokter tadi. Dia menatap tajam dokter tersebut kemudian dia berdiri di depannya. Sungguh kebohongan yang sangat tidak rapih, ucap Edgar dingin. Katakan siapa yang menyuruhmu, tanya Leo dengan galaknya. Ampun Tuan, saya tidak bermaksud menipu Tuan, ucap sang dokter ketakutan. Tulisan yang tidak rapih, editannya sangatlah buruk, kau pikir aku akan tertipu dengan kebohonganmu, cepat berikan hasil tes yang sebenarnya, desak Edgar. Bagaimana bisa dia tahu kalau itu adalah editan, batin dokter. Jelaslah aku tahu. Lihatlah tanda tangan yang dikapi bukan hasil tulis tangan sendiri, dasar bodoh, ucap Edgar dengan mengumpat. Tuan tolong lepaskan aku, ucap dokter tersebut memohon kepada Edgar. Kau punya dua pilihan, mati atau jujur padaku, tekan Edgar. Glek, dokter yang bernama Fazo menelan ludahnya dengan susah payah. Ancaman Edgar mampu merontokkan tulangnya sampai lemas tak bertenaga. Satria dan Rio terkejut melihat pergerakan Leo. Lebih terkejut lagi saat mereka mendengar hasil laboratorium yang disabotase. Edgar ada apa ini? Tanya Rio. Dugaanku tak pernah salah, si tua bangka Baskara sudah mengetahuinya, ucap Edgar. Siapa Baskara? Tanya Satria. Kakekmu yang membuat kita berpisah, jawab Edgar dingin. Berikan hasil yang asli atau kau mati sekarang juga, cepat berikan, ucap Edgar mendesak Fazo. Fazo meraih laptopnya kemudian membukanya. Dengan gerakan cepat dia membuka file dan menunjukkan hasil laboratorium yang asli kepada Edgar. Edgar mengambil laptop Fazo, dia memindahkan file flash disk yang dibawanya karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Bawa dia pergi, tita Edgar. Leo menyeret Dr. Fazo keluar lalu menyerahkannya kepada anak buahnya. Edgar mengajak Satria dan juga Rio keluar dari rumah sakit diikuti oleh Leo dan juga beberapa pria berbadan besar. Cekrek, di tengah perjalanan ada seseorang yang diam-diam memotret ke arah Edgar. Leo langsung bergerak cepat mencari siapa orang yang berani mengambil gambar secara diam-diam. Brengsek, umpat Edgar. Edgar mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras sampai urat-uratnya pun terlihat dengan jelasnya. Botak, panggil Edgar. Saya Tuan, sahut pria berbadan kekar dengan kepala pelontos. Bawa adikku dan Dedi pergi ke tempat rahasia. Pastikan jangan sampai ada orang yang mengikuti, titah Edgar. Baik Tuan, jawabnya, si botak langsung membawa Satria dan juga Rio untuk ikut bersamanya. Edgar memikirkan kembali strategi yang akan digunakannya. Ompong, Hais, kenapa nama panggilan kalian itu aneh-aneh sih? Ucap Edgar memanggil bodyguard yang lain sambil menggerutu. Iya memang karena kita botak dan ompong Tuan, supaya lebih mudah diingat, jawab bodyguard dengan gigi ompongnya. Aku tidak mau tahu itu. Sekarang kau ikuti si botak dari belakang ajak 4 bodyguard lainnya. Pastikan Satria dan juga Dedi aman. Paham, tita Edgar? Albert sedang sarapan bersama dengan keluarganya. Dia mendapat pesan singkat dari Edgar yang mengatakan kalau Satria sedang dalam incaran kakeknya. Dia segera mengajak Rasya Lergi menemui Edgar di suatu tempat. Sayang aku pamit keluar ya. Tadi Edgar mengirim pesan padaku kalau Satria diincar oleh kakeknya, ucap Albert. Aku ikut, ucap Adele. Tapi sayang, ucap Albert. Ikut atau aku mogok ngomong, gak mau tidur bareng, mogok makan sama gak mau ketemu kamu 1 tahun, ancam Adele. Ih kok gitu ngancamnya sih? Ya udah, ayo, ucap Albert. Nah gitu dong. Ucap Adele, haha yang benar saja, mana mungkin aku bisa jauh dari kakanda yang ada gue stres batin Adele. Rasya ayo ikut, ajak Albert, Satria gak apa-apa kan, tanya Indah. Iya kak, Satria di mana sekarang, tanya Cindy cemas. Nanti aku kabarin lagi, jawab Albert. Rasya yang sedang memakan rotinya pun langsung berdiri. Dia mengikuti langkah kakaknya dari belakang. Cindy memeluk tubuh ibunya. Dia sangat cemas takut Satria kenapa-napa. Mom, Satria Mom, ucap Cindy. Kamu yang tenang ya, Mommy yakin Satria baik-baik saja, ucap Indah agar Cindy tenang. Albert, Adele dan juga Rasya langsung masuk ke dalam mobil menuju tempat yang diberitahukan oleh Edgar.
Leo berhasil meringkuk pelaku yang memotret kebersamaan Edgar dengan adik dan juga ayahnya. Pelaku memakai masker serta hoodie serba hitam. "Ini dia pelakunya tuan," ucap Leo dengan menyeret pelaku. "Siapa yang menyuruhmu?" tanya Edgar dingin. "Aku tidak akan memberitahumu," jawabnya dengan tegas. "Punya nyawa berapa kau hah?" tanya Edgar dengan nada menyentak. Shriek. Edgar mengeluarkan pisau belati dari balik jas yang dipakainya. Dia menodongkan belati tersebut ke leher pelaku. "Masih tidak mau mengaku?" tanya Edgar semakin geram. "Baskara," jawabnya dengan suara yang bergetar ketakutan. "Cich, nyalimu kecil sekali," cibir Edgar. "Bereskan para tikus ini," titah Edgar. "Siap tuan," ucap Leo. Edgar meletakkan kembali belatinya. Leo membawa pelaku tersebut pergi dari hadapan Edgar. "Buang-buang waktu saja," ucap Edgar. Edgar melangkahkan kakinya keluar dari rumah sakit. Tak berselang lama mobil Albert sudah sampai di rumah sakit. "Di mana Satria?" tanya Albert. "Dia sudah kuamankan," jawab Edgar. "Lalu bagaimana dengan tesnya?" tanya Adele. "Hasil tesnya dipalsukan? Beruntung aku sudah mempersiapkan semuanya jadi aku tidak terjebak oleh permainan kakek tua itu," jawab Edgar. "Aku heran kenapa sih kakekmu ingin memisahkan kalian? Bukannya seharusnya dia senang kalian sudah dipertemukan kembali?" tanya Rasya. "Aku juga belum mengerti. Hai sudahlah memikirkannya saja membuat kepalaku seakan mau pecah," ucap Edgar. "Sekarang kita mau kemana?" tanya Albert. "Ke Hong Kong? Jangan banyak nanya dulu mending ikuti saja aku," ucap Edgar. Edgar masuk ke dalam mobilnya. Dia meminta Rasya ikut bersamanya sedangkan Adele satu mobil berdua dengan Albert. "Aku yakin kakek tua itu pasti membuntuti Dedi," ucap Edgar. "Sepertinya begitu. Rumit sekali hidupmu," ucap Rasya. "Kau yang melihat saja pusing bukan? Apalagi aku yang menjalaninya," keluh Edgar. "Yang sabar ya, nasib orang kaya emang suka banyak masalahnya," ucap Rasya. Edgar melajukan mobilnya diikuti oleh Albert dari belakang. Di sepanjang perjalanan Edgar tak hentinya mengumpat karena dia melihat salah satu mobil anak buah kakeknya yang sangat dikenalinya.